Hello guys, jangan lupa melakukan perawatan di bagian sistem rem ya, karena sistem rem itu bertanggung jawab atas segala keselamatan kita. Kalau nggak ada rem, kita nggak tahu hidup kita berapa lama kalau kita menggunakan motor. Nah, buat teman-teman yang mau servis sendiri di rumah bisa. Kalau yang malas ya datang saja ke bengkel, kita ramaikan bengkel untuk servis remnya ya. Semuanya harus diservis, termasuk otak kita juga harus dicuci ya teman-teman, biar nggak nawar-nawar. Kalau bisa lebihin ya, supaya bisa membantu orang dan menjadi amal ibadah. Oke, kita lanjut ke tutorialnya ya. Setelah kita buka kalipernya, kita dorong pistonnya, jangan dibuka dulu untuk selang remnya ya, supaya mudah proses pendorongannya ya. Nah, pistonnya sudah terlepas, bisa kita lihat sendiri di bagian luarannya, indoor ataupun outdoornya itu kotor. Nah, di dalamnya ini ada semacam tai cak-cak yang sudah amburadul ya teman-teman. Tuh saya colek pakai curug nih, lihat tuh, kayak tai cak-cak yang udah merul ya teman-teman. Nah, ini kotoran. Biasanya kalau yang udah parah itu sampai kayak tai kotok, dagleg lebar kayak encer seperti itu ya. Kemudian kita lepas bagian baut selang remnya menggunakan kunci 12. Perhatikan di sini ada ring tembaganya ya, 2 biji ya teman-teman, itu untuk mencegah kebocoran. Kemudian untuk piston jang ini kan masih sulit ya, kita bisa semprot pakai angin, cuman kan yang satunya udah dilepas, jadi kita gunakan tang snap ring buka seperti ini. Nah, udah terlepas, bisa kita lihat sendiri di bagian pistonnya itu sudah berkarat, karena ini jarang banget perawatannya ya teman-teman, sehingga menyebabkan pistonnya ada karadak sedikit oleh karat. Kemudian di bagian sealnya ini ya, untuk o-ringnya kan itu ada 2. Yang besar itu untuk menahan oli rem supaya tidak bocor. Kemudian yang kedua, yang kecil itu untuk mencegah supaya debu tidak masuk ya. Nah, itu fungsi kedua dari o-ring tersebut. Apabila ada salah satu o-ring yang sudah rusak, maka harus diganti saja supaya piston tidak macet ataupun tidak seret. Namun di sini kondisinya dua-duanya masih bagus, cukup kita bersihkan saja menggunakan air sabun ya. Mau pakai bensin juga boleh, tapi hati-hati ya, o-ringnya jangan kena bensin ataupun cleaner. Kemudian di bagian master remnya kita lepas baut obeng plusnya ya. Alangkah baiknya kita gunakan obeng ketok seperti ini. Untuk yang bautnya sudah lama tidak dibuka supaya tidak terjadi selek ataupun dol-dol ya. Kemudian di bagian selang remnya kita lepas yang atas juga menggunakan kunci 12 ya. Hati-hati minyak rem yang kena bodi langsung dielap sama air ataupun kanebo ya. Nah, kemudian untuk switch remnya kita tojos dari bawah. Nah, udah terlepas. Kemudian tinggal kita protoli semuanya, karena di bagian master remnya juga ada sedikit mengerak ya. Nah, kemudian ini kita ambil platnya ya. Ini fungsi plat untuk mencegah supaya minyak rem tidak menyembur ke atas ketika ditekan saat kondisi tutupnya tidak terpasang. Kemudian handle remnya kita lepaskan menggunakan kunci 10. Dan untuk seal dashboardnya kita congkel dari pinggir menggunakan obeng min ya. Hati-hati jangan robek, kalau robek ganti saja karena murah. Kemudian kita lepaskan bagian seal master remnya menggunakan tang snap ring tutup seperti ini. Nah, setelah saya bersihkan semuanya menggunakan air sabun, seal-sealnya saya bersihkan juga, cuci, dilap-lap dari tanah ataupun kotoran dagingnya. Tinggal sekarang proses pemasangan tuh, udah bersih, udah kinclong ya. Nah, untuk proses pemasangannya dibolak-balik juga tidak masalah teman-teman, karena kiri kanannya itu sama saja. Yang membedakan itu dari dudukan kalipernya itu tersebut, karena ada yang miring satu. Yang paling bawah itu yang paling dangkal, sedangkan yang belakang itu yang paling dalam. Jadi kondisinya miring nanti. Nah, pasangnya seperti ini ya, dibolak-balik tidak masalah teman-teman. Yang penting jangan sampai tertukar yang besar dan yang kecil, karena tidak bakalan masuk ya. Jadi teman-teman yang baru nonton aja udah langsung bisa praktek. Kemudian perhatikan di sini untuk pistonnya harus dibersihkan. Kalau bisa diamplas halus ya, amplas 2000 ataupun dielap-laplas saja. Kalau misalkan kerak yang bandel itu karatan, itu dielap saja tidak cukup, harus diamplas. Jangan gunakan stemplet untuk memasukkannya. Kosongkan saja seperti ini, garing ya, tidak perlu pakai apa-apa teman-teman, supaya tidak mendage nantinya. Kemudian nepelnya kita pasang, kemudian di bagian bracket kalipernya kita kasih stemplet ataupun minyak rambut ya, ataupun grease CPT ya.
supaya ada pelumasan, jadi pergerakan geser kiri kanannya itu lancar seperti ini teman-teman. Karena biasanya jarang banget yang memperhatikan di kalipernya ini ya, karena saya sering menemukan kaliper macet-macet ya akibat kurang perawatan. Pokoknya macet-macet kayak bayar hutang gak bayar-bayar, pokoknya macet teman-teman, jadi bikin pusing otak. Harga kampas rem sama pasang 20.000 ditambah kaliper macet, jadinya nambah waktu, pokoknya pusing, saya nggak mau lagi lah karena capek. Nah, kemudian kita pasang kampas remnya ya. Namun untuk di sini kan tidak ada sepinya, harusnya ada sepi sengnya ya untuk menahan kampas rem. Tapi tidak apa-apa, nanti saja beli online lah karena lagi nggak ada. Kemudian pasang pennya, sepinya pasang. Kemudian perhatikan di bagian master remnya ini untuk dua lubangnya itu kan ada yang kecil, ada yang besar. Biasanya yang kecil itu tersumbat oleh kerak-kerak. Maka dari itu semprot pakai cleaner ataupun kompresor, jangan sampai tersumbat. Kemudian di bagian master remnya kan ini masih bagus, belum bagel. Bersihkan saja pakai air sabun ya seperti itu. Kemudian pasang per, kemudian pasang ring, pasang sepinya. Kemudian kita pasang seal debunya ya teman-teman. Nah, harus lancar seperti ini, didorong-dorong harus membalik seperti ini, seperti Ultraman yang naik ke langit teman-teman. Nah, kemudian pasang sealnya lagi seperti ini, dorong pinggirnya menggunakan obeng min, hati-hati jangan sampai robek. Kalau robek ganti saja. Kemudian kasih stemplet di sini supaya kayak keluar dari pabrikan ya, ada stempletnya seperti itu teman-teman, supaya lancar saat penekanannya itu tidak membagal-bagal teman-teman. Pasang langsung baut handle remnya, kencangkan murnya di bawah, pasang juga mur 10, kencangkan langsung. Nah, setelah kencang seperti ini tinggal kita ngopi dulu ya, dan juga udut karena saya capek ngecoblak terus, supaya teman-teman bisa paham. Nah, kemudian setelah terpasang seperti ini, jangan lupa tadi sengnya dipasang lagi supaya saat kita tekan-tekan, saat posisi tidak ada tutupnya, minyak rem tidak nyembur ke atas. Pasang langsung bagian kalipernya ya. Kemudian bautnya kita kencangkan menggunakan kunci bintang T50, kita kencangkan secara manual saja. Kemudian di sini ada ring aluminium, harus seperti semula lagi ya, karena kalau ring aluminium sudah dipakai itu berbeda, ada yang rata, ada yang jeglong. Yang jeglongnya biasanya menghadap ke selang rem itu ya, yang rata itu di bawah, supaya tidak ada rembesan. Kemudian kencangkan menggunakan kunci 12, dan di atas juga sama, ring aluminiumnya harus posisi semula, yang rata di dalam ya, karena kalau bekas itu suka jeglong gitu ya, kentob. Kemudian langsung isi minyak remnya secukupnya, kemudian sediakan sedotan. Kalau nggak punya sedotan beli dulu. Kalau nggak mau beli ya udah diamin aja sambil udut satu batang, nanti minyak rem bisa turun sendiri. Kendorkan saja baut nepelnya seperti ini. Tapi kalau pakai sedotan hemat rokok satu batang, langsung disedot, ini langsung bisa keluar gelembungnya ya. Tuh, gelembungnya bisa langsung keluar teman-teman. Jadi kita bisa hemat, tidak ngerokok dulu seperti itu teman-teman ya. Tuh, lihat gelembung-gelembung dari baut nepelnya itu sudah keluar, biarin aja dulu. Nah, kalau udah turun deras gak ada gelembung-gelembungnya, langsung kita kencangkan teman-teman, supaya proses pengerjaannya lebih cepat dan cepat cair uangnya ya. Bisa buat beli pempes, bisa buat beli seblak teman-teman. Nah, kemudian sisa-sisa minyak remnya kita basuh pakai air ya, supaya catnya tidak rusak. Kemudian tutupnya kita pasangkan lagi, kemudian tekan-tekan handle-nya sampai dangkal. Nah, ini udah dangkal ya, karena pistonnya udah mendorong kampas rem. Langsung pasang karet fiber dan tutupnya, kemudian bautnya langsung diganti saja pakai yang baru supaya lebih aman, tidak keras nantinya. Kemudian tes ya, putar rem, dan roda putarannya lancar sekali. Jadi begitulah tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat.